Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Engkau beri bagi setiap kami. Satu kerinduan kami. Kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Kalau Anda punya teman yang suka mengganggumu, kalau Anda punya teman, seseorang yang suka melukai hatimu, apa harapmu? Apa doamu untuknya? Dia berubah? Dia bertobat? Atau sebaliknya? Atau seperti bahasa kami di Siantar sana, nah apalah hidup kawan ini, kok nggak mati aja di waktu lahir, kok nggak mati aja di waktu kecil, beginilah jugulnya, beginilah bandalnya gitu. Itukah? Atau memang benar kita memiliki kekuatan, kita memiliki sebuah hope, pengharapan itu, dan kerinduan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yehezkiel ketika itu dan kepada kita pada saat ini. Apa itu? Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Saudaraku, Tuhan Allahmu mengatakan, menegaskan, Tuhan lebih merindukan, lebih menginginkan ada pertobatan dari orang fasik itu. Jadi bukan sebuah kematian yang menjadi bagian mereka, tapi sebuah pertobatan, sebuah perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sendiri apa itu bertobat. Bertobat itu kita tahu adalah sikap atau tindakan yang mau berbalik, yang mau putar arah, meninggalkan jalannya yang lama, meninggalkan perbuatannya yang lama, dan kembali kepada jalan yang benar, dan kembali melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan
yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan. Sahabat terbaikku, bagian itu disampaikan Allah kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel disebutkan seperti apa yang kita baca bersama, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus, kenapa dipakai kata penjaga? Bahasa aslinya kata penjaga itu berarti sapah dalam bahasa Ibrani, yang memaknai sebuah kekuatan untuk melihat atau mengamati. Artinya apa? Yehezkiel diberi tugas untuk melihat atau mengamati peristiwa dan kondisi spiritual bangsa Israel, umat Israel ketika itu. Dan satu hal yang pasti, tugasnya sebagai penjaga sapah itu adalah memberi peringatan ketika ada ancaman rohania atau bencana fisik yang mendekat. Dalam konteks kita, bahkan lebih dalam lagi, memperhatikan agar tidak ada orang yang jatuh ke dalam dosa dan tidak mau bertobat, berubah, meninggalkan kehidupannya yang lama. Tuhan mau Yehezkiel berada di dalam situasi itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus, kitab Yehezkiel ini adalah kitab yang ditulis oleh Yehezkiel sendiri. Dan Yehezkiel itu hidup di zaman pembuangan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Israel ketika itu berada di dalam pembuangan, berada di dalam hukuman. Karena mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan, bahkan lebih lagi melakukan penyembahan berhala. Dan di masa-masa inilah, seperti apa nats yang kita baca, Yehezkiel diangkat, dipilih Tuhan menjadi penjaga. Artinya apa? Tuhan mau melalui Yehezkiel memiliki adanya sebuah tanggung jawab seorang nabi, tanggung jawab seorang percaya untuk memberikan peringatan kepada umat Tuhan yang hidup di dalam dosa, kepada umat Tuhan yang sudah berjalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, jelaslah bahwa nats ini memiliki pesan utama bagaimana Tuhan menginginkan sebuah pertobatan, sebuah perubahan. Daripada berbicara hukuman, daripada berbicara tentang kematian orang fasik, yang Tuhan mau hanya pertobatan, perubahan, dan kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat lebih dalam lagi perikop kita pada saat ini. Apa hal yang mau ditegaskan? Yang pertama sekali kita melihat ada sebuah tanggung jawab nabi sebagai penjaga. Nabi itu adalah penjaga atau pribadi yang melihat, mengamati tingkah umat Israel ketika itu, agar mereka tidak lagi terjebak, terjerembab ke dalam keberdosaan itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah menggunakan nabi, perpanjangan tangannya untuk mengingatkan dan membawa pertobatan. Hal yang kedua, tidak ada yang lain kerinduan Tuhan kecuali pertobatan dan pertobatan. Artinya apa? Allah lebih senang melihat perubahan. Ada kebahagiaan yang luar biasa bagi Tuhan ketika ada orang yang bertobat meninggalkan dosa-dosanya dan kembali ke jalan. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan ini menegakkan sebuah keadilan yang dinyatakan kepada kehidupan seorang Yehezkiel. Kita melihat bagaimana Allah menyatakan jika seorang nabi memberikan peringatan kepada orang fasik tetapi mereka tetap pada jalan dosa mereka, maka dosa itu tanggung jawab mereka sendiri, orang fasik itu sendiri. Dan Allah tidak menghukum seseorang tanpa memberikan kesempatan untuk bertobat.
Tapi sebaliknya, kalau sebagai nabi, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kita tidak memperingatkan, maka Tuhan tidak suka terhadap diri kita. Yang keempat, bicara tentang kesempatan dan kemurahan Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Yeskiel ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita. Makanya, pakailah kesempatan itu untuk berubah. Pakailah kesempatan itu untuk bertobat. Pakailah kesempatan itu untuk merubah kehidupanmu yang lama. Jangan pernah mau mati di dalam keperdosaan itu. Dan yang terakhir, tidak lain adalah di sini kita melihat pesan sesungguhnya secara universal adalah pesan pertobatan. Sama seperti tema kita. Pesan pertobatan. Di sana ada kemurahan Allah dan di sana ada tanggung jawab untuk memberi peringatan kepada setiap orang yang berdosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, lalu saya berpikir, apa yang membuat manusia itu susah berubah? Apa yang membuat manusia itu susah untuk kembali ke jalan yang benar? Ternyata hal yang pertama adalah manusia itu memiliki kecenderungan sulit untuk mengakui kesalahannya. Makanya dia tidak mau berubah. Yang kedua, ada kecenderungan manusia merasa nyaman dalam perilaku yang salah. Padahal dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa dia keliru. Tapi memang karena menjadi sebuah kebiasaan, dia menjadi nyaman dalam hal itu. Maka dia tidak mau berubah, maka dia susah berubah. Yang ketiga, orang susah berubah itu, dosa itu bisa menjadi bentuk candu, membuatmu kecanduan. Karena ketika berdosa, dia ingin lagi mengulang dosa-dosa yang sama itu. Lalu apa yang keempat? Kurangnya kesadaran rohani. Kurangnya pemahaman rohani, sehingga membuat orang tidak mau berubah. Sebab dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Allah. Yang berikut apa? Ada keengganan untuk menghadapi konsekuensi. Kenapa? Karena kalau berubah, kalau mau kembali, ada sebuah ketakutan, akan ada dendam, atau bahkan mungkin pengucilan baginya. Yang berikut, orang susah berubah itu karena tidak memiliki kerinduan untuk bertobat. Karena tidak memiliki kerinduan sedikit pun untuk berubah. Makanya, tidak ada sesuatu yang menggerakkan di dalam hati. Yang berikut, orang susah berubah karena mengubah kebiasaan buruk atau mengubah perilaku yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya selama ini. Itu tidaklah gampang. Itu sangat sulit. Apalagi sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Maka akhirnya dia susah untuk berubah. Ya terakhir ternyata, kenapa orang susah berubah? Ada lingkungan yang begitu mempengaruhinya. Orang-orang berada di sana, orang-orang berada di sekitar itu. Ya seperti kalau contoh soal seperti pribadi yang merokok, dia ingin berhenti merokok, tapi orang-orang di sekitarnya pada merokok. Akhirnya dia susah untuk berhenti merokok. Apalagi dia tidak pernah berpikir untuk menjauhi komunitas itu. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, penting bagi orang percaya untuk tetap sadar akan setiap dosa-dosa dan kelemahannya. Merenungi dosa-dosanya dan mengakui kebutuhan
akan pertobatan. Itu menjadi kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Refleksi yang kedua, kemurahan dan kasih Allah tidak hanya menginginkan pertobatan, tetapi lebih lagi Allah itu bersuka cita ketika kita berubah, ketika kita bertobat dan meninggalkan kesalahan yang lama. Lalu yang ketiga, seperti Nabi Yeskiel di dalam topik kita pada saat ini, sebagai orang percaya, aku, saya, kamu, kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada orang yang berdosa, memberikan peringatan akan akibat dari dosa itu. Bukankah firman Tuhan menuliskannya, kalau engkau tahu bahwa itu sesuatu yang salah, lalu engkau tidak memperingatkannya, lalu engkau tidak membantahnya, maka juga engkau bersalah di sana. Yang keempat, pertobatan benar bukan hanya tindakan satu kali, tapi pertobatan adalah proses yang terus-menerus kita bangun untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan tumbuh dalam kesempurnaan Kristus. Yang terakhir, mumpung Tuhan masih beri kesempatan bagimu, bagi kita, bagiku, bertobatlah. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kematian selama-lamanya menjadi hukuman yang abadi buat kita. Maka bertobatlah, sebab itu yang Tuhan kenankan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan itu menjadi kerinduan kami, bahwa kami mau berubah, kami mau bertobat oleh kuat kuasa Roh Kudus yang mengubahkan setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.